Ini Nanda, mahasiswa psikologi semester 6. Saat ini ia mendapat banyak beban tugas mulai dari tugas kelompok hingga tugas mandiri. Dan ia merasa sulit untuk mengatur waktu untuk pengerjaan tugas kuliahnya. Hingga sewaktu-waktu dia mulai merasa jenuh akibat tugas yang dia anggap sulit. Dan perlahan-lahan dia melampiaskan kejenuhan tersebut dengan scrolling medsos, hingga akhirnya melupakan tugas utamanya. Halo Mas Nanda, selamat malam. Halo guys. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching pada malam hari ini. Kira-kira hal apa nih yang ingin Mas Nanda ceritakan pada malam ini? Oke, hari ini saya mungkin ingin lebih disiplin belajar lagi karena akhir-akhir ini sering muncul rasa malas untuk menunda tugas dan belajar. Baik. Nah, kalau sesi ini berhasil, kira-kira perubahan seperti apa nih yang ingin Mas Nanda rasakan? Saya ingin belajar lebih rutin lagi dan tidak menunda tugas depannya. Bagus, itu sudah merupakan hal yang benar dan kira-kira seberapa penting tujuan itu buat Anda? Mungkin sangat penting ya Mbak. Sangat penting sekali. Mungkin 9 dari 10. Oke, baik. Kalau tujuan itu tercapai, kira-kira dampaknya untuk Mas Nanda ke depannya akan seperti apa nih? Saya ingin nilai kuliah saya ke depannya jauh lebih baik lagi dan tugas tidak menumpuk dan saya lebih senang untuk mengerjakan tugas. Oke, itu sudah merupakan langkah yang bagus. Nah, coba sekarang ceritakan kondisi yang terjadi saat ini itu seperti apa sih? Sekarang untuk saat ini saya sering terdistraksi oleh media sosial, terutama HP ya. Ya. Ketika saya niat untuk belajar tapi malah scrolling sampai lupa waktu hingga ketiduran. Jadi masalah utamanya adalah penggunaan handphone itu ya, Ya. yang sering jadi distract untuk mengerjakan tugas. Oke. Nah, biasanya kapan hal itu sering terjadi? Hal itu sering terjadi ketika malam hari, ketika pulang dari kuliah, terutamanya ketika tugasnya menurut saya sulit, kemudian saya jenuh, kemudian saya melampiaskan dengan scrolling TikTok atau membuka handphone. Jadi ketika Mas merasa tugas tersebut sulit, akhirnya lebih memilih scrolling dan Ya, akhirnya betul. jenuh, kemudian jadi menunda tugas Ya, tersebut. jadi malas. Oke. Kemudian menurut Anda apa penyebab utama yang Anda rasakan ketika menunda belajar hal yang tadi sudah ceritakan? Saya sering merasa malas untuk mulai duluan, apalagi kalau tugasnya banyak. Ya. Lalu apa yang udah pernah Mas Nanda coba untuk mengatasi hal tersebut? Dulu saya pernah bikin jadwal belajar, tapi cuma berjalan beberapa hari, nggak tahan selamanya ke depan. Iya. Oke, kira-kira apa yang membuat jadwal itu tidak bertahan dengan lama? Karena saya dulu membuat target terlalu banyak, tapi malah capek sendiri gitu. Akhirnya jadwal itu terlupakan. Oke. Nah, menurut Mas Nanda, langkah apa saja nih yang mungkin bisa membantu Mas Nanda tuh kedepannya lebih disiplin lagi gitu? Untuk kedepannya mungkin saya lebih mengurangi screen time penggunaan HP ya Mbak. Ya. Kemudian saat belajar saya membuat jadwal lebih teratur lagi dan lebih ringan lagi untuk saya jalankan ke depannya. Oke, itu sudah merupakan hal yang bagus ke depannya. Nah, selain itu apakah ada pilihan lain? Pilihan lain mungkin belajar bareng dengan teman ketika pulang dari kuliah, itu saja ya. Oke, bagus. Nah, dari beberapa pilihan yang tadi sudah Mas sebutkan, kira-kira mana nih yang paling realistis untuk mulai dilakukan ke depannya? Untuk itu pilihan saya mungkin membatasi penggunaan HP, screen time HP, kemudian menunda untuk scroll TikTok atau
memegang HP ketika ada tugas yang menumpuk. Baik, kira-kira bagaimana cara Mas membatasi penggunaan HP tersebut? Hmm. Mungkin saya bisa menggunakan mode fokus dalam di handphone itu. Ketika ada notif masuk atau Ya, seseorang yang chat saya, tidak ada notif ketika saya sedang sibuk belajar. Kemudian saya menyimpan HP agak jauh dari saya belajar. baik, itu hal yang bagus. Nah, apa yang membuat Mas akan merasa konsisten menjalankan hal tersebut? Oke, kalau saya ingat tujuan saya adalah memperbaiki nilai dan saya lulus tepat waktu. Baik, jadi kira-kira langkah konkret apa nih yang akan Mas Nanda lakukan setelah sesi ini? Setelah sesi ini mungkin mulai malam ini saya akan belajar minimal 1 jam setiap hari, jam 8 malam, dan membatasi penggunaan HP. Baik, itu langkah yang baik. Bagaimana cara Mas mengukur agar target ini tuh keberhasilannya bisa tercapai gitu? Oke, untuk mengukur ya Mbak, mungkin untuk mengukurnya Ya. kalau dalam selama 1 minggu ini saya bisa konsisten belajar tanpa banyak menunda, gitu Mbak. Oke, nah kira-kira hambatan apa nih yang paling sering muncul ketika ingin menjalankan target tersebut? Hambatan ya, mungkin rasa malas yang muncul dalam diri saya dan ajakan teman untuk nongkrong di kafe ketika Ya, ada tugasnya menumpuk itu. oke. Apa yang akan Mas lakukan jika hambatan itu muncul kembali? Apa nih yang akan bakal dilakukan? Mungkin saya akan mengingat targetku untuk menyelesaikan belajar dulu sebelum bermain. Baik, itu hal yang bagus. Kira-kira seberapa yakin sih Mas ini menjalankan target yang sudah direncanakan tadi? Mungkin sekitar 8 dari 10, Pak. Baik, semoga rencana ini berjalan lancar. Terima kasih karena sudah terbuka dalam sesi coaching pada hari ini. Terima kasih. Semoga tugas dan rasa yang rasa malasnya bisa tertangani dengan lebih baik lagi ke Mudah-mudahan. depannya. Terima kasih juga ya Mbak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya juga lebih jelas untuk harus mulai dari mana nih agar tidak menunda tugas lagi. Baik. Terima kasih Terima Mbak. kasih. Hati-hati Ya, di jalan. ya.